Oke, assalamualaikum semua, selamat pagi. Eh, ini saya mau menyampaikan sedikit materi yang untuk berikutnya, yaitu mengenai cache memory. Ya, tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang memori ini secara umum, ya, ciri-cirinya, karakteristiknya. Baru kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail lagi mengenai memori cache ini, ya, sebagai salah satu jenis memori yang cukup penting pada komputer. Oke, nah jadi sistem memori komputer, ya, nah kan ini terkait sama arsitekturnya Pak von Neumann kemarin. Kan salah satu, selain CPU, ya, bagian utama itu kan tentu adalah CPU. Nah, kemudian bagian penting berikutnya itu adalah memori sebagai tempat penampungan data, ya, baik data yang mau digunakan ataupun data yang hasil dari proses, gitu ya. Oke, maaf. Nah, ini dalam tabel 41 ini ditunjukkan beberapa karakteristik utama, ya, karakteristik kunci sistem memori komputer, ya. Ada lokasi di mana si memori tersebut terdapat, ya, terletak, ya, sesuai namanya, lokasi, kapasitas, ukurannya, satuan transfer, pemindahan datanya, ya, apakah word, apakah block. Word itu jadi kumpulan byte, ya, block itu nanti kumpulan dari beberapa address, gitu ya. Metode aksesnya ya, apakah sekuensial, langsung, acak, ataupun asosiatif. Dari segi kinerja ada 3 faktor nanti di sana, ya, waktu akses 3 parameter di sana, ya. Jenis secara fisiknya, karakteristik fisiknya, dan organisasinya, gitu ya. Nah, kita coba lihat dulu masing-masing ini. Oke, karakteristik penting pertama adalah lokasi, ya, apakah memori tersebut bersifat internal di dalam komputer ataupun eksternal di luarnya, ya. Nah, internal memory ini yang sering disamakan dengan memori utama, atau inilah yang biasa kita sebut sebagai RAM, gitu ya. Meskipun sebetulnya RAM itu menunjukkan nanti sifat aksesnya, gitu. Nanti kita lihat kenapa dia namanya random access memory, ya. RAM itu kan singkatan dari random access memory, ya. Nah, prosesor, ya, CPU itu juga butuh memori lokal sendiri. Nah, jadi punya prosesor itu pun dia punya memori sendiri yang beda, ya, terpisah dari RAM ini, ya. Jadi memorinya ini ada di dalam prosesor, di dalam CPU, ya. Ini yang biasa disebut sebagai register. Nah, ini sebelum ini, ya, di pertemuan sebelum ini yang kita kenal sebagai ada program counter, ada memory address register, memory buffer register, ya, I/O address register, I/O buffer register. Nah, itu semua memori lokalnya prosesor, ya. Tempat penampungan data punya prosesor, punya CPU yang ada di dalam CPU, dan ukurannya relatif kecil, ya. Nah, internal memory selain RAM, ya, memori utama yang sangat kita kenal, ada juga yang namanya adalah cache. Nah, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya. Apa sih cache ini, gitu ya. Jadi bukan cash cara pembayaran pakai uang tunai, gitu ya. Lain lagi, gitu ya. Ini cash, ya. Lihat ejaannya berbeda, ya. Dibacanya cash, ya. Nah, sedangkan memori luar, external memory, ini terdiri dari perangkat periferal. Nah, apa maksudnya perangkat periferal? Perangkat yang disambungkan langsung ke komputer, ya, tapi bukan bagian dari komputer. Nah, ini bisa diakses prosesor melalui controller I/O. Nah, jadi kalau kita cerita memori eksternal, ya, contoh paling sederhana nanti tentu adalah hard disk, ya, sama flash disk, ya, yang sering kita gunakan, CD, DVD. Nah, itu semua termasuk external memory, gitu. Oke, kemudian tadi karakteristik penting lainnya adalah kapasitas, ya, seberapa besar data yang bisa ditampung memori. Nah, biasanya dinyatakan dalam satuan byte, ya. Nah, jangan ketukar-tukar byte sama bit, gitu ya. Nah, hari gini masih ketukar-tukar antara byte sama bit, terlalu, gitu ya. Oke, kemudian satuan transfer, ya. Nah, bagi internal memory, satuan transfer sama dengan jumlah jalur listrik yang masuk dan keluar dari modul memori. Nah, ini baru saja kita, ya, di sebelum ini membahas bus, ya, bus data. Nah, itu kan terdiri atas sejumlah kabel yang masing-masing kabel membawa 1 bit, dan lebar busnya ini nanti menyatakan
jumlah kabelnya, atau menyatakan lebar bus datanya, dan menyatakan itulah satuan transfernya ya. Jadi sekali kirim, sekali ambil, berapa bit dia di si memorinya itu gitu. Nah, kemudian ya karakteristik kunci yang lainnya, karakteristik penting lainnya terkait memori ini adalah bagaimana data di dalam memori itu diakses, artinya diambil, ya, diambil atau mau ditulis. Nah, ini ada 4 metode ya. Yang pertama namanya sequential access ya. Jadi ini dilakukan sequential, itu artinya secara berurutan. Nah, memori tersusun dalam satuan-satuan yang disebut sebagai record, dan akses dilakukan secara berurutan gitu ya. Nah, bagaimana membedakan satu record dengan record yang lainnya? Berdasarkan alamat. Nah, jadi nanti lacinya, nah jadi kan kalau kemarin saya suka mengumpamakan memori itu seperti lemari yang besar ya, yang memiliki banyak laci. Nah, setiap laci itu itulah rekodnya gitu, dan setiap laci punya nomor laci sendiri atau yang disebut sebagai alamat. Nah, jadi laci mana yang mau diambil isinya, atau laci mana yang mau diisi gitu ya. Nah, sequential access ini menggunakan mekanisme read-write bersama. Artinya kalau dia mau baca data dari memori ataupun dia mau menuliskan data ke dalam memori, alat yang mengerjakannya itu dia jadi satu gitu. Nah, ya, jadi satu mekanisme gitu ya. Jadi ya gitulah sederhananya, alatnya itu jadi satu gitu ya. Nah, si alat pembaca sama penulisnya ini harus dipindahkan ya, dari posisi di mana dia sedang berada ke posisi mana yang mau dibaca. Jadi si pembaca penulisnya ini ya, nah ini nanti yang biasanya disebut sebagai head atau kepala gitu ya. Dia berada di record ke record dia. Nah, jadi ketika dia mau membaca isi satu record, maka dia harus digeser ke posisi record tersebut. Nah, kalau sequential access, maka dia ini digeser, dia digeser melewati record-record yang nggak diperlukan sampai ketemu record yang mau dibaca. Nah, jadi dari tempat dia, di mana dia posisi sekarang, misalnya dia sekarang terakhir di record nomor 10, disuruh membaca record nomor 30, maka dia akan digeser dari 10, 11, 12, 13 sampai ke 30. Nanti dari 30 misalnya diminta membaca record nomor 25, maka dia mundur lagi ke 25 gitu ya. Jadi maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, karena dia maju mundur ya, maka waktu ya, berapa lama dia butuh waktu untuk mengakses satu record ini bisa cepat, bisa lama gitu. Kenapa? Karena tergantung dari posisi dia sekarang, yang mau dibaca berikutnya itu dekat apa jauh gitu. Kalau dia dekat ya tentu cepat, tapi kalau jauh tentu jadinya lama gitu ya. Nah, ini sequential access. Sequential access ini mungkin contoh paling gampang ya adalah kaset gitu. Nah, bisa dianalogikan, bisa dimiripkan sama kaset lagu gitu ya. Nah, saya nggak tahu generasi milenial mungkin udah nggak ada yang pernah nyetel kaset gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya masih ada gitu ya, masih punya di rumahnya, masih kadang-kadang disetel, masih bisa bunyi gitu ya. Nah, kaset itu adalah contoh penyimpanan yang sekuensial ya. Dia kan disimpan pakai dalam pita gitu ya. Nah, pitanya itu kan mesti digulung gitu. Kalau kita mau dengar lagunya, nah kan harus digulung ke posisi di mana lagu tersebut berada gitu ya. Oke, itu metode akses yang pertama yang secara berurutan ya. Metode akses kedua adalah direct access ya, akses langsung. Nah, ini juga direct access ini ya, alat untuk membaca sama menulis datanya pun dia jadi satu gitu ya. Nah, kemudian di sini setiap blok ataupun record ya yang laci penyimpannya itu punya alamat unik ya, punya alamat yang beda satu sama lain berdasarkan lokasi fisiknya. Nah, jadi kalau misalnya kayak lemari tadi gitulah ya, laci paling nomor 1 ada di kiri atas, nomor 2 di tengah, nomor 3 di kanan atas gitu misalnya gitu ya. Jadi alamatnya berdasarkan lokasi secara fisik ya. Nah, akses di sini dilakukan secara langsung atau direct, makanya namanya direct access ya, ke daerah rekod tujuan ya. Ditambah pencarian yang menghitung atau menunggu secara sekuensial hingga sampai ke lokasi akhir. Nah, jadi kalau apa bedanya yang secara sekuensial sama yang direct ini? Yang direct ini bisa diumpamakan kayak dia langsung ke tempat yang mau dituju gitu. Nah, kalau yang sekuensial dia mesti dilewati, dilangkahi satu persatu gitu. Nah,
Ya, jadi kalau makanya berurutan ya. Jadi kalau kayak dari 11 mau ke 20, nah dari 11 dia mesti ngelewati yang 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 baru dibaca gitu. Nah, tapi kalau yang direct access dari 11 dia bisa langsung lompat ke 20 gitulah. Nah, cuman memang ada waktunya juga karena dia mesti ngitung yang 20 ini di mana posisinya gitu. Karena kan alamatnya tergantung lokasi fisiknya gitu. Nah, jadi dia mesti ada proses menghitung untuk menentukan kemana tujuannya ya, yang posisi 20 tadi di mana letaknya, baru kemudian nanti si headnya si pembaca penulisnya itu digeser ke sana gitu. Nah, jadi tapi dia nggak perlu melewati satu-satu gitu. Nah, jadi kalau dibayangkan berarti lebih cepat dong, Mbak. Iya, relatif lebih cepat ya yang direct access ini. Tapi tentu bergantung juga sama posisi awalnya di mana dia. Gitu. Nah, jadi posisi awalnya di mana sama posisi tujuannya di mana. Nah, itu kalau dia dekat ya cepat, kalau dia jauh ya lama. Tapi relatif lebih cepat daripada yang sequential access ini. Apa contoh paling contoh direct access ini yang paling gampang itu adalah CD atau DVD ya. Nah, jadi CD atau DVD itu kan dia dibaca berdasarkan ada lingkaran-lingkaran di permukaannya. Mungkin di mata kuliah kita yang lain ya, di sistem berkas itu kemarin udah ada sempat disinggung juga sedikit gitu. Nah, tapi si pembacanya itu biasa dia bisa langsung lompat dari posisi yang sekarang ke posisi yang berikutnya gitu ya. Jadi nggak perlu digulung lewati satu persatu. Nah, jadi kalau kayak kita nyetel CD lagu, itu kan kita bisa muter lagu dari track 2 langsung ke track 6 misalnya, habis itu ke track 3 gitu. Nah, kalau di kaset, kalau mau kayak gitu mesti digulung dulu kasetnya, ya kan? Itu jadi bedanya ya. Nah, yang ketiga adalah random access. Nah, di sini ya, setiap lokasi yang bisa dikasih alamat, setiap lacinya gitu ya, punya mekanisme pengalamatan yang unik dan permanen. Artinya cara memberikan alamatnya itu ya, itu dia beda satu sama lain dan sifatnya fix, tetap gitu ya. Nah, yang istimewanya di sini adalah waktu untuk mengakses sebuah lokasi tidak dipengaruhi rangkaian akses sebelumnya dan besarnya tetap. Nah, artinya apa? Semua lokasi itu bisa diakses dalam waktu yang relatif sama. Nah, jadi mau dia baca laci nomor 1 atau laci nomor 1000, itu waktunya tetap sama. Karena masing-masing laci tadi dia kayak punya kabel sendiri gitulah. Nah, jadi anggapnya kayak gitulah. Jadi masing-masing laci itu punya kayak ada kabelnya sendiri yang kalau dia mau dibaca atau mau ditulis tinggal di-on-kan aja kabelnya itu gitu. Nah, jadi beda kalau sama yang tadi. Kalau yang sequential sama yang direct access, dia ada alatnya yang mesti dipindahkan ke posisi yang mau dibaca sama ditulis gitu. Nah, tapi kalau yang random access ini, makanya ada dibilang random access, masing-masing laci itu udah punya jalur sendiri-sendiri. Nah, jadi tinggal bisa di on off kan aja. Kalau mau dibaca tinggal di on kan aja. Kalau nggak mau ya udah di off kan aja gitu. Nah, kalau mau diakses, mau dibaca atau mau ditulis tinggal di on kan, habis itu datanya dikirim atau datanya diambil gitu. Nah, jadi mau dia ngakses laci nomor 2 ataupun nomor 2000 tadi ataupun 217 ataupun 35, waktunya sama dia gitu. Ya. Ya, jadi ini karena dia bisa diakses secara acak, maka namanya random access memory. Nah, inilah yang RAM kita tadi itu. Ya, RAM yang kalian pakai di laptop kalian atau di komputer desktop kita. Nah, dia bersifat random access gitu. Nah, karena dia waktunya sama berarti lebih cepat lagi dong, Pak. Iya, lebih cepat dia gitu ya. Nah, selain memori utama, nanti ada memori cache juga gitu ya yang bersifat random access gitu. Nah, metode akses terakhir adalah yang namanya asosiatif. Nah, asosiatif ini agak rumit sedikit gitu ya. Dia jenisnya adalah prinsipnya adalah random access ya. Tapi dengan membuat asosiatif itu kan dihubungkan ya. Jadi dihubungkan itu bagaimana maksudnya? Membuat perbandingan ya lokasi bit yang diinginkan dalam sebuah word untuk suatu pencocokan dan melakukan hal ini pada seluruh word secara serentak. Oke, kalau membaca ini kalau misalnya pening, saya pun nggak nyalahkan gitu ya, agak bahasanya memang agak ini. Jadi dia prinsipnya word itu kan word itu satuan pengambilan data gitu loh ya. Jadi
sebutan lain. Misalnya kalau dia sekali membaca data itu 1 byte atau misalnya 2 byte, nah maka wordnya itu dibilang 2 byte gitu. Nah, jadi kalau sebuah word yang 2 byte itu kan dia 16 bit. Nah, dari yang 16 bit ini bit mana yang mau dibaca sebenarnya gitu ya. Nah, ini dia dilakukan perbandingan lokasinya. Itulah lebih kurang asosiatif ini ya. Jadi sebuah word diambil berdasarkan bagian dari isinya dan bukan berdasarkan alamatnya ya. Nah, sebagaimana memori random access biasa, setiap lokasi punya mekanisme pengalamatan sendiri dan waktu pengambilannya pun tetap ya, tidak dipengaruhi lokasi ataupun akses sebelumnya. Oke, jadi dia prinsipnya memang kayak random access juga, cuman itu tadi ya, pengambilannya berdasarkan bagian dari isinya, itu ya, ada asosiatifnya itu tadi gitu ya. Nah, ini nanti akan kita jumpai pada yang memory cache gitu ya. Oke, nah ini tadi perbandingan metode-metode akses tadi ya. Nanti silahkan bisa dibaca. Nah, kebetulan cuman alhamdulillah ini masih pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi hitung-hitung latihan bahasa Inggris gitu ya. Jadi prinsipnya sih yang udah dijelaskan juga di slide sebelumnya tadi gitu ya. Nah, jadi kalau yang prinsipnya ya, yang sequential sama direct access itu waktu aksesnya berapa lama, kecepatan dia mengakses data tergantung posisi sebelumnya gitu. Nah, kalau yang sekuensial ini dia paling lama karena dia mesti kayak digulung gitu, yang melewati yang nggak diperlukan sampai ke tempat tujuan. Nah, kalau yang si direct access dia lebih cepat karena dia bisa langsung, tapi dia mesti ngitung dulu mana yang lokasi berikutnya yang mau dia baca. Kemudian dia dipindahkan ke sana secara langsung. Nah, itu pun butuh waktu juga. Jadi makanya yang dua ini kalau kalian perhatikan di bawah, access time is variable ya. Jadi waktu aksesnya bervariasi. Nah, jadi di sini akses ya ini dalam urutan yang linear, berurutan khusus gitu ya. Jadi itu tadi kalau dari 1 nggak bisa langsung lompat ke 10, tapi mesti lewat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baru sampai 10. Nah, kalau yang direct access dia bisa langsung gitu ya. Jadi masing-masing record atau lacinya itu punya alamat unik berdasarkan lokasi fisik. Nah, jadi nanti tinggal dia di mana lokasinya si pembacanya tadi bisa langsung lompat ke sana gitu ya. Oke lah. Meningkat waktu, kita lihat berikutnya. Nah, kemudian dua faktor paling penting pada memori, dan ini biasanya orang komputer juga paling cerewet urusan ini ya. Kapasitas dan kinerja. Nah, jadi berapa besar yang bisa ditampungnya sama seberapa cepat dia gitu ya. Sorry, laptop saya lowbat apanya. Ya. Nah, jadi terkait kapasitas sama kinerja ini ya, ada 3 untuk kinerja terutama ya. Kalau kapasitas kan kita tadi udah disinggung sebelumnya bahwa itu biasanya dalam ukuran byte ya, berapa byte ya bisa ditampung ya. Nah, kalau kinerja ya, cerita kemampuan, ada 3 ukurannya. Nah, apa ukuran tersebut? Pertama adalah waktu akses atau latensi ya, cepat lambatnya gitu ya. Jadi nah, untuk random access memory ya, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi read atau write ya. Bagaimana ukurannya dari mana? Ya, ini adalah berapa lama waktu sejak alamat diberikan ke memori sampai datanya ya itu udah bisa dipakai. Nah, jadi karena prinsipnya gini, pengambilan data dari memori itu prosesor ngasih alamat ke memori. Nah, jadi artinya apa? Si prosesor kasih perintah ke memori, kirim kok sama aku isi laci nomor 37 misalnya kayak gitu. Nah, nanti si memori dia di dalam mengambil yang isi laci nomor 37 tadi, kemudian dikirim ke prosesor. Nah, jadi berapa lama sejak prosesor ngasih alamat ke memori sampai memori bisa ngasih isi lacinya kembali kepada prosesor, itulah yang namanya waktu akses atau latensi ya. Nah, itu kalau dia yang random access. Kalau yang bukan random access ya, kayak yang sequential ataupun yang direct, itu adalah berapa lama untuk menggeser si pembacanya atau si head, si kepalanya tadi ke posisi yang mau dibaca ataupun ditulis gitu ya.
Nah, kemudian ada waktu siklus memori ya atau cycle time. Nah, ini eh, biasanya yang diterapkan pada random access memory ya. Terdiri dari waktu akses ditambah waktu tambahan sebelum akses berikutnya bisa mulai. Nah, jadi dia dari satu akses ke akses berikutnya itu dia perlu jeda sedikit. Nah, jadi bukan habis dikirimnya data, habis itu dia udah bisa langsung menerima lagi. Jadi biasanya perlu ada tambahan waktu sedikit, ada injury time lah gitu sedikit sebelum dia bisa menerima alamat berikutnya dari prosesor. Nah, jadi waktu tambahannya ini diperlukan untuk menetralkan ya, jadi sisa-sisa arus di di jalur bus data sama bus alamat yang dipakainya tadi ya. Jadi supaya dia betul-betul netral, baru nanti dia karena kan dikirim nanti dalam bentuk arus listrik juga gitu kan. Nah, jadi waktu siklus memori ini terkait sama sistem bus. Nah, ini yang baru kita bahas sebelumnya ya, dan bukan prosesor. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menetralkan gitulah lebih kurang ya, menetralkan jalur bus data sama bus alamatnya. Nah, baru berikutnya ini adalah yang kecepatan transfer ya. Jadi kecepatan pemindahan data ke memori atau dari memori ya. Nah, jadi untuk random access memory ya, kecepatan transfer ini adalah seper waktu siklus. Oke ya. Oke. Nah, dari segi bentuk memori ya, fisiknya memori yang paling umum adalah memori semikonduktor. Nah, ini yang biasa kita kenal ya, RAM ataupun flash disk itu kan dia terbuat dari bahan semikonduktor ya. Jadi bahan yang setengah mengalirkan listrik ya. Semi itu kan setengah. Nah, kemudian ada memori permukaan magnetik. Nah, ini yang menyimpan data dalam bentuk medan magnet. Nah, ini yang umum yang kita kenal tentu sebagai hard disk ya. Karena kan hard disk itu datanya disimpan di permukaan piringan yang dia berupa medan magnet ya. Kemudian optikal menggunakan cahaya. Nah, ini CD, DVD dan kawan-kawan Blu-ray mungkin ya. Mungkin kita masih jarang ya, atau belum ada yang pernah pakai Blu-ray ya. Dan kemudian ada magneto-optikal. Nah, ini medan magnet sama cahaya. Ini kalau sekarang nggak berkembang teknologinya ya. Kemudian sifat penyimpanan data yang penting ya adalah dibagi atas dua ya, volatile memory. Nah, volatile itu kalau terjemahan standarnya artinya mudah terbakar ya. Jadi bukan memori yang mau dibakar di sini gitu ya, tapi data yang di dalamnya ini yang akan menguap. Nah ya, volatile itu bukan mudah terbakar atau mudah menguap gitulah ya, menguap atau hilang ketika listrik dimatikan. Nah, jadi ketika komputernya mati, datanya pun hilang. Nah, ini memori yang bersifat volatile ya. Nah, tentu ya udah tau lah ya yang mana contohnya ya, RAM ya, isi di RAM itu kan kalau komputernya mati dia hilang gitu ya, kecuali kalau udah ditulis ke hard disk. Nah, itu udah lain ceritanya gitu ya. Tapi yang isi RAM-nya sendiri kalau komputernya mati, listriknya di off kan, dia kan menjadi hilang. Kemudian ada non volatile memory ya. Nah, setelah direkam informasi akan tetap sama. Nah, jadi hidup atau mati ya tetap datanya nggak hilang, kecuali kalau si memorinya sendiri yang rusak gitu ya. Nah, jadi untuk menyimpan informasi tidak butuh listrik. Nah, jadi kalau gitu flash disk kenapa mesti dicolokkan ke komputer, Pak? Ya, kalau mau mengambil isinya baru dibutuhkan listrik. Nah, tapi untuk menyimpan di dalamnya, menuliskan aja ya, setelah tersimpan, setelah tertulis, supaya jangan hilang, dia nggak butuh listrik. Nah, ini yang non volatile memory ya, atau hard disk juga ya, flash disk atau CD atau DVD juga. Nah, ini termasuk yang non volatile, tidak mudah menguap itulah ya. Oke, nah ini dia tadi ya baru dibahas ya, yang permukaan magnetik ini kayak hard disk bersifat non volatile, semikonduktor bisa volatile bisa non volatile. Nah, jadi kalau yang RAM dia volatile, tapi kalau kayak kartu memori atau flash disk, nah itu dia non volatile. Kemudian ada non erasable memory ya, yang tidak bisa dihapus, non erasable ya, able bisa, erase hapus, non tidak. Nah, jadi tidak bisa dihapus. Ini yang biasa kita kenal sebagai ROM ya, memori semikonduktor. Dia terbuat dari semikonduktor juga, tapi isinya permanen gitu ya, nggak bisa diubah dan nggak bisa hilang.
Nah, makanya namanya pun read only memory, karena dia nggak bisa di write, nggak bisa ditulis, cuma bisa dibaca, ya. Nah, memori random access ya, masalah utamanya, topik utamanya itu adalah ketika merancangnya adalah bagaimana mengorganisasikan si memori tadi, yaitu bagaimana bit disusun menjadi word untuk disimpan di dalam memori tersebut, gitu, ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat satu konsep penting terkait memori ini, ya, yang disebut sebagai hierarki memori. Ya, hierarki tahu kan? Apa maksudnya hierarki itu? Hierarki itu tingkat-tingkatan. Ada tingkat-tingkatan, ada level-levelnya gitu ya, dari bawah sampai atas gitu ya. Ada level atas yang boss level enggak ya, itu kalau game ya. Nah, memori hierarki ini terkait sama 3 pertanyaan utama dalam memori komputer, ya, dalam perancangan memori komputer, ya. Jadi ketika merancang memori komputer, ya, isunya itu ada 3, ya. Berapa besar, berapa cepat, berapa mahal. Nah, ya. Seberapa besar, seberapa cepat, berapa duit gitu ya. Karena semua UUD ya, ujung-ujungnya duit gitu ya. Nah, ini ketiga faktor ini semua saling berkaitan gitu ya, menariknya ya. Jadi besar kan terkait sama kapasitas, cepat atau lambat terkait sama waktu akses, mahal itu terkait sama harga. Nah, kalau mau cepat jatuhnya mahal. Ya dong, ya kan, nggak ada yang namanya yang murah itu cepat ya. Nah, mana-mana lebih cepat pasti lebih mahal ya. Kapasitas lebih besar, nah harga per bit lebih murah. Ini yang uniknya ya. Jadi semakin besar dia harga satuannya lebih murah gitu ya. Nah, tapi semakin besar dia, waktu akses yang menjadi lebih lambat. Ya karena dia lebih murah gitu ya. Kalau lebih murah kan lebih lambat. Yang lebih besar itu dia memang murah tapi lambat. Nah, yang kecil ya kalau mau cepat, nah harganya mahal gitu ya. Nah, jadi gimana dong menyediakan memori sebagai tempat penampungan data di komputer ini ya, dengan terkait sama 3 faktor tadi, karena 3 faktor ini nggak bisa diabaikan gitu ya. Nah, ini yang istimewanya ya. Jadi ini di sini hebatnya yang ngerancang komputer itu ya. Jadi solusinya dia bukan pakai satu macam teknologi ya untuk untuk membuat memori ini ya. Jadi untuk menyediakan fasilitas penampungan data, untuk membuat lemarinya tadi itu ya, dia nggak pakai satu lemari gitu. Tapi dia menggunakan ya si industri komputer itu ya, perancang-perancang komputer ini menerapkan yang namanya hierarki memori ya. Jadi dia nggak mengandalkan ya kebutuhan memori itu pada satu buah komponen atau satu macam teknologi aja, tapi dikombinasikan dalam yang namanya hierarki memori ini ya. Nah, hierarki memori ini bisa digambarkan seperti sebuah piramid segitiga gitu ya. Jadi di mana yang segitiga itu kan yang mengerucut ya, semakin ke atas itu dia semakin kecil ukurannya. Nah, semakin kecil ukurannya tapi kecepatannya semakin tinggi dan harganya semakin mahal. Nah, makanya yang ada di pucuknya ini adalah register. Ya, register itu kan memori kecil yang ada di dalam prosesor. Nah, ini yang paling cepat ya, tapi paling mahal. Nah, karena mahal dia maka ukurannya kecil-kecil aja, jangan besar-besar ya. Nah, di bawahnya register itu ada cache. Nah, ini ukurannya relatif lebih besar tapi lebih lambat dan berada di luar prosesor. Nah, kalau register kan di dalam prosesor, di dalam CPU. Nah, cache ini ada di luar prosesor tapi dan di luar memori utama. Nah, di bawahnya ada memori utama lagi, RAM. Jadi RAM ini lebih lambat daripada cache dan lebih besar, jauh lebih besar ukurannya. Oke. Nah, yang 3 di atas ini disebut sebagai inboard memory ya. Memori yang di inboard tuh di motherboard gitu ya, di papannya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya, nah jadi semakin ke bawah ini kan semakin besar ukurannya dan semakin lambat, semakin murah. Ada penyimpanan yang di luar papan, nah, di luar komputernya ya. Nah, disinilah hard disk ya, magnetic hard disk atau hard disk, CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, termasuk Blu-ray ya. Masuklah kalau sekarang mungkin flash disk gitu ya.
Nah, kemudian paling bawah lagi yang kapasitasnya lebih besar lagi, nah ini penyimpanan yang offline, artinya dia bisa menyimpan data ketika komputer mati. Ya, ini pun bisa juga, tapi ini biasanya yang digunakan sekali-sekali gitu ya. Ini kaset magnetik. Nah, ini mungkin kemarin di sistem berkas ada juga disinggung sedikit gitu ya. Nah, kaset magnetik ini biasanya dipakai untuk sebagai backup data. Ya. Nah, kalau hard disk itu kan pakai data yang operasional sehari-hari gitu. Nah, kalau magnetic tape ini, kaset magnetik ini dia untuk backup data gitu ya. Nah, kita sekarang lebih perhatian kita arahkan ke cache sama memori utama ya. Nah, jadi cache berada di antara CPU sama memori utama. Nah, akses CPU ke cache itu dia cepat ya. Nah, di sini yang ditransfer itu adalah word gitu ya. Nah, sedangkan cache dengan memori utama itu dia relatif lambat gitu. Nah, yang dikirim di sini adalah block ya. Jadi block itu satuan beberapa word gitu ya. Nah, jadi kenapa sih perlu cache ini ya? Jadi cache ini oke, sebentar ya. Nah, jadi kenapa ada memori cache ini ya? Oke, saya tambahkan oret-oretan dulu. Oke ya, nah kenapa menggunakan cache ini ya? Oke, mudah-mudahan cukup kelihatan gitu ya tulisannya. Nah, karena ya terkait akses data di komputer ya, nah akses data pada komputer itu mengikuti yang namanya prinsip lokalitas referensi ya, atau kadang disebut juga prinsip 90 banding 10 ya. Nah, apa maksudnya 90-10 itu ya? Jadi yang maksudnya ya 90% waktu ya, 90% waktu komputer itu ya digunakan untuk mengakses 10% data ya. Nah, jadi artinya apa? Ini dengan kata lain ya, data yang diakses ya, data yang diakses itu seringkali ya adalah data yang itu lagi, mungkin itu gampangnya, itu lagi ya. Nah ya, jadi ternyata di komputer itu ya dari sekian banyak datanya ya, yang paling sering dipakai adalah data yang sama gitu. Dan data yang paling sering dipakai ini ternyata nggak banyak, cuma 10% aja
ya, maka karena data yang sering dipakai ini adalah hanya cuman sedikit, ya, maka data yang 10% itu, ya, karena dia sering digunakan, ya, sering digunakan artinya sering digunakan tuh sering diminta sama prosesor, ya. Nah, jadi data yang sering digunakan, ya, ini sering diminta prosesor, ya, atau CPU, sering diminta CPU, ya, maka karena jadi karena sering diminta CPU, ya, dan ukurannya kecil, ya, ukurannya kecil karena kan tadi sekitar 10% aja, maka, ya, ini simpanlah data yang 10% tersebut, ya, di memori, ya, memori yang cepat, di memori cepat yang dekat dengan CPU, gitu, ya. Nah, ya. Jadi karena sering dibutuhkan, nah kan memori utama, ya, itu memang dia besar, bisa nyimpan macam-macam, tapi relatif lambat. Nah, memang semua itu dibutuhkan, tapi dari yang semua itu yang dibutuhkan itu cuma sedikit aja sebetulnya, yang sering, ya, yang lain itu memang dibutuhkan juga, tapi jarang-jarang. Yang sering dibutuhkan, ya, yang sering dibutuhkan itu dia cuman sedikit, cuman sekitar 10% aja dari yang 90%. Nah, jadi kalau misalnya datanya itu katakanlah angka dari 1 sampai 100, ya, yang sering dipakai mungkin cuman 10 aja dari sana, dari 20 ke 30 misalnya. Nah, yang 1 sampai 19, yang 31 sampai 100 dipakai juga, tapi jarang-jarang. Nah, jadi karena kalau misalnya mau ngambil dari yang banyak tadi itu lambat, ya, dan yang sering dipakai itu cuman sedikit, ya, maka yang sedikit ini simpan aja pakai memori khusus yang lebih cepat dan ditaruh lebih dekat ke CPU, sehingga ketika CPU minta dia udah bisa dapat dengan cepat, gitu, ya. Nah, ya, jadi artinya apa? Misalnya data yang 20 sama 30 tadi disimpan karena dia sering dipakai, disimpan di tempat khusus yang dekat sama CPU. Nah, inilah yang disebut sebagai cache, gitu, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai cache, gitu, ya. Jadi memori kecil yang kecepatannya tinggi tadi, ya, yang untuk khusus menampung data yang sering digunakan, gitu, ya. Oke, sorry, sebentar. Oke, ya, sorry, ada yang lupa tadi saya. Oke, nah, jadi, ya, yang untuk nyimpan data yang sering dipakai tadi, inilah yang disebut sebagai cache, ya. Nah, ini yang disebut sebagai cache, gitu, ya. Nah, jadi cache ini adalah memori kecil yang menampung data yang sering dibutuhkan oleh CPU, gitu, ya. Nah, kalau misalnya yang dibutuhkan jadi prinsipnya bagaimana? Ketika CPU minta, ketika mula-mula jalan, ya, cache ini dia kosong. Ya, nah, data ketika komputer mulai hidup, kan program yang dijalankan itu kan diambil dari hard disk. Ya, dari hard disk dimuat ke memori utama. Dijalankanlah program tadi, ya, dengan siklus instruksi
yang kita bahas kemarin ya. Nah, dengan mengambil fetch execute, ambil kerjakan. Nah, itu kan mengambil dari memori. Ya, instruksinya diambil dari memori. Nah, data yang dipakai kan nanti diambil juga dari memori. Nah, data yang dipakai ini kemudian ketika pertama kali digunakan, dia akan disimpan di cache gitu ya. Disimpan. Nah, jadi data diambil dari memori utama mula-mula ya, disimpan di cache ya. Dibuat kopiannya di cache, baru kemudian dikirim ke CPU. Nah, dipakailah di CPU. Nah, nanti mungkin ada hasilnya atau dia perlu mengambil lagi. Nah, ketika dia mau mengambil lagi berikutnya, ya, kalau data yang mau diambil itu ternyata adalah data yang sama dengan di cache, maka CPU nggak perlu jauh-jauh mengambil ke memori utama. Kenapa? Karena ngambil dari memori utama itu lambat, gitu ya. Maka dia mengambil dari cache yang cepat, gitu. Cukup ambil dari cache aja, gitu. Ya, karena kan yang di cache ini karena prinsipnya itu lagi. Jadi data yang udah digunakan oleh CPU itu yang akan kemungkinan digunakan lagi berikutnya. Nah, maka ya data yang udah pernah dipakainya sekali ya ditampunglah di cache ini gitu. Nanti kalau misalnya dia ada membutuhkan data lagi, dicek lagi itu yang udah ada di cache belum. Nah, kalau misalnya udah, maka ambil dari cache. Kalau belum, maka baru dia minta ke memori utama. Nah, memori utama mengirimkan datanya ya, disimpan kopiannya di cache, baru nanti dari situ diteruskan ke CPU. Nanti kalau data itu mau diminta lagi oleh CPU, nah udah ada di cache ini. Nah, cukup dia mengambil dari sana gitu ya. Nah, baru kemudian dia tinggal nah itu dia jadi data yang dibutuhkan ya dia cek dulu ada di cache, cukup ambil dari cache karena akses dari cache itu dia cepat gitu ya. Nah, sedangkan dari memori utama itu relatif lambat gitu. Nah, jadi kalau misalnya di cache nggak ada, ya yang diminta oleh CPU itu tidak ada di cache, baru dia ambil ke memori utama. Dari memori utama ya dikirim melalui cache, disimpan dulu kopiannya di cache, baru nanti diteruskan ke CPU. Supaya nanti ketika CPU butuh, dia cukup mengambil dari cache gitu ya. Nah, jadi cache ini dia bisa satu buah cache aja ataupun bisa kalau yang sekarang bisa sampai 3 level cache-nya gitu ya. Jadi bertingkat-tingkat ya. Jadi yang semakin dekat ke CPU itu yang paling cepat. Nah, tengah-tengah ini yang relatif cepat, yang paling bawah yang kurang cepat. Sedangkan ke memori utama itu yang lambat ya. Nah, jadi yang paling sering dipakai nanti di sini, yang agak jarang dipakai sini, yang lebih jarang lagi di sini, baru yang sangat jarang sekali ada di memori utama. Jadi prinsipnya gitu juga ya, ketika pertama kali diambil maka disimpan semua kopiannya di masing-masing levelnya, baru dikirim ke CPU. Nah, nanti kalau CPU ada butuh data, dia cek ke level 1. Kalau ada di level 1 cache, cukup mengambil dari sana. Nah, kalau misalnya nggak ada di level 1 cache, dicek di level 2 cache. Nah, kalau ada level 2 cache, cukup diambil dari sini. Kirim ke level 1 cache, dibuat kopian dari sini, baru dikasih ke CPU. Kalau ternyata di level 2 cache nggak ada, cari di level 3. Kalau ada level 3 ya udah ya, kasih kopian ya, di copy di level 2, copy di level 1, kirim ke CPU. Nah, kalau di level 3 nggak ada, baru diambil ke memori. Dari memori ya dikopikan ke level 3, kopikan ke level 2, kopikan ke level 1, baru kasih ke CPU gitu ya. Oke. Baik. Sebentar, notepadnya saya umpetin dulu. Oke, nah ini berikutnya adalah struktur ya, struktur antara bagaimana perbandingan bentuk ya, susunannya antara cache dengan memori utama ya. Jadi kalau cache ya, nah perhatikan. Kalau cache atau memori utama dulu lah ya, karena kan ini yang pentingnya, yang besarnya ya. Jadi memori utama ini kan dia kayak lemari ya. Oke, sorry sebentar, ini saya mesti bentar ya, off cam dulu sebentar.
Oke. Nah, ini kita lihat ya susunan antara cache sama memori utama. Nah, jadi memori utama ini kan dia kayak lemari yang ada banyak laci-lacinya, dan setiap laci itu dikasih alamat. Nah, mulai dari 0 ya, jadi laci ke 0, ke 1, ke 2. Nah, biasanya kalau dalam penggambaran memori yang alamatnya kecil digambarkan di atas gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi satu laci inilah menyimpan satu buah instruksi atau satu buah data gitu. Nah, ini yang kayak contoh kita sebelumnya tadi contoh kita di pembahasan sebelumnya ya. Nah, jadi alamat memorinya ini dia bisa sampai laci nomor 2 pangkat n min 1 ya. Jadi n ini jumlah bitnya gitu ya, panjang wordnya. Nah, jadi lebar lacinya inilah ukuran wordnya ya. Nah, ukuran word, jadi satu word itu yang sekali pengambilan data atau sekali pengiriman data untuk disimpan di memori ya. Nah, laci-laci ini dikelompokkan dalam yang namanya blok. Nah, satu blok terdiri atas beberapa word yang berurutan. Nah, jadi misalnya satu blok bisa aja terdiri atas 4 buah laci gitu misalnya, atau terdiri atas 16 buah laci bisa aja gitu ya. Nah, jadi setiap kumpulan-kumpulan tadi ya, blok tadi ada nomor-nomornya. Nah, jadi yang mulai dari 0, 1, 2, 3 sampai blok ke M-1. Oke? Ya. Nah, sekarang ya, jadi tadi memori terdiri atas laci, setiap laci dikasih alamat mulai dari 0 ya sampai alamat paling besar 2 pangkat N-1, jadi N itu jumlah bit alamatnya ya. Jadi kalau misalnya Kalau misalnya N-nya 4 bit ya, nah ini contoh kita kemarin kan. Kalau dia N-nya 4 bit berarti kan ada 16 buah laci, karena 2 pangkat 4 itu kan 16. Alamatnya dari 0 sampai 16 kurang 1 yaitu 15. Oke, begitu ya. Nah, kemudian yang 16 tadi mungkin dibagi atas blok-blok. Satu bloknya mungkin berapa? 4 alamat gitu, atau 4 laci. Berarti kalau dia 16 alamat, ada 16 laci ya, satu blok yang 4 laci berarti ada 4 blok dia. Blok 0, blok 1, blok 2, blok 3. 4 blok gitu. Oke, gitu ya. Kebayangkan ya. Atau mungkin di ini aja ya. Kalau diomongin aja nggak? Mana ya, sebentar saya munculkan lagi notepad-nya. Oke, nah mana tadi? Oke ya, nah tadi udah kita bahas tentang cache tadi ya. Nah, ini kalau dari yang struktur memori ya, jadi N itu adalah jumlah bitnya ya, jumlah bit alamat ya. Nah, jadi kalau miss ya, N sama dengan 4 ya, maka jumlah alamat ya sama dengan jumlah lacinya gitu ya. Itu kan sama dengan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Ya kan, 2 pangkat 4 kan 16 kan. Ya, kalau ada yang nggak tahu ke laut aja gitu ya. Oke, nah jumlah alamatnya 16 ya. Nah, itu mulai ya alamat 0 ya sampai dengan alamat ya 2 pangkat 4 kurang 1, yaitu 16 kurang 1
sama dengan 15 ya. Nah, kemudian blok ya. Blok itu adalah kumpulan ya, kumpulan laci-laci ya, laci-laci yang berurutan. Nah, ya. Jadi kalau kita misalkan ya satu blok ya, satu blok itu adalah 4 alamat ya, maka untuk memori yang 4 bit tadi ya, 4 bit di atas ya, maka blok 0 ya itu adalah alamat 0 sampai dengan 3 ya. Nah, blok 1 itu adalah alamat 4 sampai dengan 4, 5, 6, 7 ya. Nah, blok 2 itu sama dengan alamat 8 sampai dengan 11 ya kan. Kemudian blok 3 itu adalah alamat 12 sampai dengan 15. Nah, untuk memori 4 bit di atas ya ada 16 alamat ya, dibagi 4 alamat per blok. Nah, sama dengan ya ini alamat bagi alamat ya, alamat sama alamatnya kan bisa dicoret ya kalau pembagian ya. Nah, ini kalau mau nengok ada berapa jumlah bloknya ya. Nah, kan dia semuanya totalnya kan untuk yang memori 4 bit kan dia ada 16 alamat. Nah, ya jadi 16 alamat di sana. Nah, jadi kalau dia bloknya ada 4, 16 alamatnya ada berapa blok semuanya ya? 16 dibagi 4. Nah, 4 alamat per blok. Ya, karena satu blok kan 4 alamat. Ya, berarti kan 4 alamat per blok. Ya, alamat sama alamat yang dicoret maka kan 16 bagi 4 ini ada 4 blok. Nah, ya, jadi 4 blok mulai blok 0 sampai dengan 3. Nah, jadi blok 0 itu yang alamat 0 sampai 3 ya, blok 4 blok 1 4 sampai 7, blok 2 8 sampai 11, blok 3 12 sampai 15 gitu ya. Oke, cukup jelas saya harap ya. Nah, sekarang ke cache gitu ya. Pada cache, kalau cache dia terdiri atas baris. Nah, ya, jadi kalau memori ya terdiri atas laci-laci ya. Nah, kalau cache terdiri atas baris yang mana satu barisnya itu adalah satu blok. Nah, ini struktur cache gitu ya. Jadi ya, cache ya itu terdiri atas baris ya, di mana satu baris ya itu dia berisi satu blok memori. Nah, ya. Jadi berisi satu blok memori ya. Jadi misalnya nah, setiap baris itu dia punya nomor baris. Nah, jadi seperti kalian bisa lihat
di ininya ya. Setiap baris punya nomor baris 0, mulai baris 0, baris 1, baris 2 sampai jumlah baris cache-nya kurang 1. Nah, C-1 ya. Nah, ini panjang satu barisnya ya, ini adalah sepanjang bloknya. Nah, ya, dan kemudian selain nomor baris ada nomor tag-nya gitu ya. Nah, setiap baris ya. Oke, setiap baris ya punya nomor baris ya dan tag gitu ya. Jadi nomor baris mulai dari 0 dan tag itu nanti ada sendiri lagi, tergantung nanti alamat memori yang disimpan di baris tersebut gitu. Jadi misalnya tadi ini kalau mau masuk ke dalam cache ya, kalau cache-nya satu baris maka satu baris ya itu dia berisi satu blok. Nah, jadi kalau misalnya ya jika ya baris cache baris 0 ya berisi blok 1 ya, maka isi baris 0 ya, isi baris 0 tadi ya adalah ya ini alamat ya, oh bukan ya, oke, cache baris 0 berisi blok 1. Nah, blok 1 itu adalah alamat sampai 7 ya, berarti isi baris 0 tadi adalah ya adalah 4 buah word ya. Ini lagi ya 4 dari ya alamat 4 5 6 7 ya, berisi karena kan blok 1 ya, blok 1 itu kan adalah ini tadi ya. Nah, blok 1 akan adalah alamat 4 sampai 7 ya. Nah, jadi kalau dia cache baris 0-nya ini diisi sama baris 1, diisi sama blok 1, maka yang diisikan adalah bukan alamatnya tapi isi dari alamat tersebut ya. Nah, 4 buah word ya yang diambil dari alamat 4, 5, 6, 7 ya. Ingat ya, word ya ini kan adalah satuan penyimpanan data gitu ya. Satuan penyimpanan data pada satu alamat itulah ya, memori. Nah, jadi kalau wordnya 1 byte gitu ya, maka satu alamat itu berisi 1 byte gitulah ya. Oke, semoga nggak ini ya mulai ramai ceritanya gitu ya. Baik, oke, kembali ke ininya. Oke, ini notepad-nya saya simpan lagi. Nah, jadi ya ini alur pembacaan cache gitu ya. Nah, jadi kalau alur pembacaan cache ya mula-mula ya cache. Nah, kan sekarang prinsipnya apa? Cache itu kan menampung data yang sering dibutuhkan oleh CPU. Nah, CPU ketika dia butuh data ya, dia CPU itu mengirimkan alamat. Nah, alamat memori data yang dia butuhkan. Nah, sekarang alamat yang dikirim itu lewati cache dulu gitu. Nah, maka apa yang terjadi pada cache ya? Cache dia mula-mula receive
address, ya, read address from CPU. Read address ini adalah alamat di memori yang mau dibaca sama CPU. Nah, oke. Ya. Alamat yang mau dibaca oleh CPU dari memori itu read address, ya. Nah, ini dicegat dulu sama si cache, ya. CPU minta saya mau baca alamat atau itu tadi ya, laci nomor 5 katanya gitu, ya. Atau misalnya ya, jadi misalnya ya si CPU minta mau baca laci nomor 5 gitu ya. Oh, ini bisa juga barangkali ya. Oke, saya munculkan lagi. Oke ya, nah proses pembacaannya ya. Nah, jadi kan contoh kita tadi ya, misalnya pada cache-nya ya, baris 0 berisi blok 1 ya. Maka isi baris 0 adalah 4 buah word dari alamat 4567 gitu ya. Nah, sekarang ya misalnya ya, ini pembacaan pada cache gitu ya. Nah, CPU ya minta isi dari memori alamat 5 gitu ya. CPU minta isi dari memori alamat 5. Nah, inilah yang disebut sebagai RA atau read address. Ya, yang alamat 5-nya ya. Nah, cache akan cek ya, cache ya. Dia akan cek ya apakah ya blok yang berisi alamat 5 terdapat pada cache. Nah, alamat 5 ya, alamat 5 itu kan tadi terdapat di blok berapa dia. Nah, ya. Nah, alamat 5 kan ada di blok 1. Nah, ya, untuk contoh kita tadi ya. Nah, alamat 5 ya, ini kan adalah bagian dari blok 1 ya, karena blok 1 itu kan adalah alamat 4567 ya kan. Nah, cache ya, apakah blok 1 ya ada di cache ya. Nah, ternyata ada, yaitu di mana? Di baris 0 gitu kan. Di baris 0 ya. Di cache baris 0 gitu ya. Nah, blok 1 ya itu ada ya. Nah, apakah blok 1 ada di cache? Nah, ternyata ya ini blok 1 ada di cache baris 0 ya. Maka kemudian ya kalau dia yes ya. Nah, ketika dia yes karena blok 1 tadi ada di cache baris 0, maka fetch RA word and deliver to CPU. Nah, maka ambillah alamat yang dibutuhkan tadi. Nah, bukan semua satu baris tadi diambil gitu ya. Nah, maka ya setelah itu ya ambil ya word ya, word dari alamat 5 ya, alamat 5 ya, dan kemudian ini kirim ke CPU. Nah, kirim ke CPU. Nah, jadi kan di blok 1 kan ada alamat 45. Nah, jadi ambil word dari alamat 5. Nah, yaitu word yang mana itu? Itu adalah sama dengan word kedua
Nah, ya. Word kedua ya dalam blok ya, dalam blok ya, sorry. Nah, kemudian baru dikirim ke CPU ya. Karena kenapa? Karena dalam blok tadi ya kan ada 4 buah word dia. Ya, word dari alamat 4, alamat 5, alamat 6, alamat 7. Nah, ya jadi sebagai catatan ya, dalam baris 0 ya. Dalam baris 0 itu ada 4 buah word. Nah, 4 buah word ya, masing-masing yang dari alamat alamat 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, oke, mudah-mudahan belum pening sampai sini ya. Nah, jadi ya ini dia, kalau misalnya ada ya, ambil wordnya, word yang mana dia itu ya, baru kemudian dikirim ke CPU. Nah, jadi karena misalnya yang diminta kan alamat 5 ya. Alamat 5 ini adalah read address-nya tadi ya. Nah, CPU maka ini kan dikasih ke cache ya. Nah, cache akan ngecek ya, apakah alamat 5 tadi adalah bagi ya. Nah, ini kan dicek ke cache ya. Nah, cache apakah blok 1 itu ada di cache. Nah, ya ternyata blok 1 ada di cache baris 0. Nah, maka ambil word dari alamat 5 yaitu word yang kedua dalam blok dan kirim ke CPU ya. Kenapa? Karena di dalam satu blok tadi ya ada 4 buah word dia dari alamat 4, 5, 6, 7. Nah, yang word dalam baris 0 ada 4 buah word masing-masing dari 4, 5, 6, 7 ya. Nah, karena yang dibutuhkan adalah alamat 5, maka ini word kedua ya. Yang dibutuhkan ya adalah alamat 5 ya. Nah, alamat 5 itu berarti ini adalah word kedua ya. Nah, word kedua pada blok 1. Nah, yang dibutuhkan siapa? Yang dibutuhkan CPU ya, adalah alamat 5 ya, adalah. Nah, maka yang diambil adalah word kedua pada blok 1 ini ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya dia ada pada cache. Kalau misalnya tidak ada, maka baru ambil ya, akses memori utama untuk blok yang berisi read address tadi. Nah, kemudian ambil pilih baris di cache ya untuk blok tadi ya. Nah, kemudian dia isikan ke cache. Oke ya. Nah, contoh kedua misalnya ya. Nah, ini contoh kasus kedua misalnya ya. Nah, katakanlah CPU minta isi dari alamat berapa kita ambil? 13 gitu ya. Nah, alamat 13 itu adalah read address-nya ya. Maka ini alamat 13 bagian dari blok berapa dia? Itu ya. Tentukan dulu bloknya. Alamat 13 ya, alamat 13 itu kan tadi, mari kita lihat ya. Nah, masuk ke dalam blok 3 ya. Nah, blok 3 itu kan alamat 12, 13, jangan 13 ya, blok yang kedua lagi tadi ya. Ini alamat 14 lah misalnya. Nah, alamat 14 ya itu kan adalah bagian dari blok 3. Nah, blok 3 yaitu 12, 13, 14, 15 gitu ya. Nah, cache
si cache ya. Nah, ini blok 3 ada nggak di cache? Nah, kan contoh kita tadi cache-nya dia cuman baru baris ya. Nah, baru berisi baris 0 aja yang berisi gitu ya. Nah, ini cache baris 0 aja yang baru berisi gitu kan. Nah, jadi sini misalnya nggak ada ya. Nah, blok 3 ada di cache ya. Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, ya, tidak ada di cache ya. Nah, maka kemudian cache akan mengakses ke memori untuk blok yang berisi read address ya. Maka ini akses memori utama ke ya memori utama blok 3 ya. Akses memori utama blok 3, kemudian siapkan barisnya. Nah, ini blok 3 mau taruh di baris mana di cache-nya? Nah, misalnya ini siapkan ya baris tadi adalah baris 0. Nah, jadi baris 1 misalnya kita taruh baris 1 lah ya. Baris 1 untuk menampung ya isi dari blok 3 ya. Nah, blok 3 sorry. Nah, kemudian isi blok 3 ya ini simpan ke baris 1 ya. Kemudian habis itu kirim ya alamat 14. Nah, alamat 14 itu kan adalah word ketiga ya. Nah, jadi kirim word ketiga ya. Word ketiga ya. Dari blok 3. Nah, itu kan yang sama dengan yang adalah yang dari alamat 14 tadi ya. Nah, ini yang dikirim kemudian ke CPU. Nah, jadi itu dia prosesnya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada ya, maka ambil bloknya dari memori utama ya, si cache akan mengakses blok memori utama yang berisi alamat yang diminta. Nah, kemudian tampung di cache ya, siapkan satu baris cache untuk menampung blok tadi, baru kemudian word yang diminta oleh prosesor ya, oleh CPU itu yang dikirim ke CPU ya. Oke. Ini oke lah ya, mungkin untuk saat ini karena waktu juga pembahasan kita sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ini udah cukup jelas ya, dan kalau ada pertanyaan ya silahkan nanti bisa diajukan di grup ya. Oke, terima kasih semua untuk perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat pagi. To be continued.